Halo guys, ya ketemu lagi sama gua Kevin. Kita mau ngebahas seri kedua, yaitu antonim. Kemarin kita udah bahas tentang sinonim, sekarang kita mau bahas si antonim. Nah, sinonim kemarin kan kita bahas itu tentang kata yang maknanya sama, ya nggak? Nah, kalau antonim itu kebalikannya. Antonim ini maknanya berlainan, tapi bukan sampai situ aja antonim. Bisa juga kata lawannya. Oke. Nah, tapi di antonim ini ada beberapa jenis ya. Kita masuk ke jenis-jenisnya dulu deh, biar lu tahu mana yang benar-benar antonim, mana yang benar-benar sinonim gitu. Gue cuma ngejelasin beberapa aja yang sering banget keluar atau yang sering banget ada gitu ya. Nah, pertama itu si antonim kembar. Nah, kalau antonim kembar ini kata yang bertentangan satu sama lain. Ya, contohnya senang sama sedih, senang dan sedih. Itu kan dua kata yang benar-benar langsung bertentangan. Oke. Terus nanti buat contoh-contohnya nanti gue kasih. Nanti gue kasih website, nanti gue kasih catatan lagi sama kayak sinonim, gue kasih hafalan, gue kasih catatan buat kalian baca-baca antonim. Tapi gue jelasin dulu jenis-jenisnya. Terus ada antonim, antonim hierarkis. Nah, ini jarang banget sebenarnya. Hierarkis itu terbilang jarang dan jarang keluar dan jarang diketahui sama orang. Jadi, kata yang memiliki makna yang memiliki makna makan makna bertentangan tapi namun dalam posisi bertingkat. Contoh, jadi ini kayak dia tuh bertentangan tapi ada tingkatan-tingkatannya, ada urutannya. Ada urutannya. Contoh, Januari, kayak misalnya makna yang bertentangan kayak bulan-bulan, nama-nama bulan. Januari, antonim antonim bisa Februari, antonim Februari bisa Maret, antonim Maret bisa April. Jadi mereka berurutan. Jadi antonim yang berurutan, oke? Jadi bukan bukan lawan kata doang tapi bisa berurutan si antonimnya. Terus ada si antonim majemuk. Oke, antonim majemuk ini adalah yang melibatkan banyak penting banyak per banyak melibatkan aja. Banyak melibatkan tangan. Oke, contohnya contohnya contoh ya. Orang itu orang itu tidak suka bernyanyi. Jadi ini bentuknya kalimat ya. Jadi bentuknya kalimat antonim ini. Nah, maksudnya melibatkan banyak pertentangan. Lihat, dia tuh tidak suka bernyanyi. Berarti nanti dari tidak suka bernyanyi berarti ada suka yang lain. Ya nggak? Berarti melibatkan banyak pertentangan kan antara yang lain ini dengan yang tidak suka bernyanyi. Itu banyak antonim dengan majemuk. Oke, jadi
ketidaksukaannya yang membuat berinteraksi dengan kalimat atau kata yang lain. Ya, jadi ini bukan kata, tapi bentuknya kalimat. Kalimat antonim. Oke. Terus ada antonim relasional. Ya, relasional itu yang melibatkan ya relasi. Katanya relasional, berarti tentang relasi. Berarti antonim yang melibatkan hubungan. Contohnya suami istri. Suami antonimnya istri. Ya. Adik kakak. Adik antonimnya kakak. Nah, itu juga termasuk antonim, tapi ada hubungan. Terus ada antonim di sini aja. Kita ada antonim gradual. Oke, apa nih antonim gradual? Yang melibatkan beberapa tingkatan makna. Ini melibatkan beberapa tingkatan. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, contohnya deh, ini bentuknya kalimat juga, sama kayak majemuk. Contohnya kecepatan internet di sini lambat. Nah, lu lihat, di sini ada kata cepat, di sini ada lambat. Mereka kan berantonim kan. Jadi ketika kita gabung, mereka bisa jadi satu kalimat yang saling bertentangan. Inilah kita sebut antonim gradual. Oke, kalau majemuk melibatkan variabel lain. Kalau gradual, mereka bisa jadi satu kalimat. Oke. Nah, sebenarnya kalaupun lu nggak tahu tentang jenis-jenisnya, yang nggak jadi masalah. Yang penting lu tahu mana kata yang berantonimnya. Ya, gue kasih sebenarnya tipsnya tuh mirip-mirip dengan sinonim. Tipsnya itu sebenarnya mirip-mirip. Ya, lu bisa yang paling simpel tuh artikan dulu. Artikan dahulu maknanya, lalu cari lawannya. Cari lawan katanya. Atau paling simpel. Oke. Itu paling simpel yang untuk lu gunakan. Terus dua, cari arti kata yang paling beda. Ya sama lah kayak sinonim. Yang paling beda. Ya, berarti itu yang dipilih. Yang sama-sama jangan dipilih karena bisa jadi uh, itu mereka saling bersinonim. Oke. Terus ingat ini soal antonim. Kenapa gue bilang ingat ini soal antonim? Karena banyak orang udah diartikan, tapi dia milihnya malah sinonim yang semakna. Ya, jadi saran gue lu artikan lalu cari lawannya. Penting banget urus cari lawannya. Karena banyak siswa yang, oh gue tahu nih arti tidur, berarti mah bangun. Ya, kemudian cari misalnya suami kan harusnya istri kan, nanti papa gitu kan atau apa gitu kan. Nah, jadi harus ingat ini soalnya soal antonim, lu harus satu step lagi buat nemu jawabannya. Oke. Terus sering-sering baca. Nah, sering baca drive yang gua kasih. Nanti gua kasih habis ini. Nanti kita tunjukin drive-nya. Oke.
Oke, coba kita buka drive-nya dulu deh. Bentar, kita buka drive-nya dulu biar kalian bisa lihat gimana drive-nya. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Kalau lihat ini drive-nya ada berapa banyak banget sebenarnya. Nah, di tentang antonim. Nah, terus contoh soal antonim itu ada kata silang. Gini ya, contohnya nanti. Nanti kita lihat soalnya. Kalau ada kata ini berarti dia antonim. Kalau sama dengan dia sinonim. Sino, sino, sinonim. Oke? Perhatikan lambang-lambang dari soalnya. Terus kalau kita lihat, tuh ada abadi, itu antonim sementara, bla 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 bla, terus banyak, nanti kalian bisa baca-baca. Terus kalau bisa, kalian harus buat kalimat yang berhubungan sama antonim dan sinonimnya. Oke? Nah, ini ada antonim. Mungkin ada tips lagi di filenya, nanti bisa lu baca. Oke? Nanti gua kasih di deskripsi YouTube ini. Oke, nanti lu bisa lu cek deskripsinya. Terus sama lu harus baca website ini. Ini gua kasih website dosenbahasa.com. Ada contoh kalimat sinonim dan antonim. Ini bisa lu baca nih. Ada abadi, ini sinonimnya. Lihat, enaknya website ini sering gua gunain. Ini katanya, ini sinonimnya, ini antonimnya. Antonim. Ini contohnya. Contoh yang melibatkan kata abadi dan sementara. Lihat, akhirat di depan abadi. Sementara, nah, ada abang, adik. Sinonimnya ini. Ini antonim. Nah, contohnya ada adik dan abang. Nanti lu baca-baca deh website ini. Lu baca-baca biar lu ingat sementara. Biar lu tahu mana yang bisa lu perbanyak kebenaran bahasa lu. Oke? Dan ada kata contoh-contoh kata sinonim juga. A sampai D tuh. Banyak banget. Oke, nanti tinggal lu baca-baca deh. Oke? Website ini berguna banget. Oke, baru kita bahas soal. Bentar, kita masukin. Nah, langsung gas aja deh. Kita langsung gas soalnya. Oke, kita langsung gas soal ya. Imitasi. Imitasi. Barang imitasi. Berarti barang KW ya. Barang KW. Barang KW itu barang tiruan. Tiruan itu kayak bukan asli lah. Ya enggak? Kalau lu lihat dari kata yang kita tahu, imitasi. Nah, berarti kata antonimnya berarti asli. Ya, kalau kita lihat tiruan sama kopian ya sama. Mengkopi, tiruan, menyerupai. Menyerupai itu kayak mirip, tapi bukan aslinya. Ya, ini kan mirip-mirip nih. Ya, persamaan, nah ini di luar topik, di luar yang kita bicarain tadi. Oke, asli. Nah, oke, lanjut. Jawabannya E. Nomor 2, gratis. Gratis itu apa? Gak bayar kan? Ya nggak? Itu, itu kan gak bayar artinya. Gratis, gak bayar. Ya nggak? Kayak cuma-cuma. Cuma-cuma. Free. Free. Ya nggak? Itu artinya. Tapi ingat ini antonim. Antonim dari gratis itu apa? Ya bayar. Yang gue bilang nggak bayar itu gratis. Berarti antonimnya ya bayar. Ya oke. Lanjut. Nomor 2. Introduksi. Apa itu introduksi? Intro. Introduction. Perkenalan kan? Ini kan perkenalan ya. Pakai bahasa Inggris kan? Perkenalan. Ya nggak? Oke.
Nah, berarti kata sinonimnya, antonimnya. Antonim dari perkenalan adalah penutup. Nah, perkenalan bisa juga pembuka, pengantar. Ya, itu sama artinya. Oke? Berarti kalau pembuka antonimnya penutup. Tapi lebih ke penutup ya, bukan ke pengantarnya. Oke, kalau pengantar itu kan berarti sinonim. Ingat ini antonim. Antonim. Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 4 dulu. Incidental. 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 Ada tahu incidental itu apa? Tidak rutin. Ini dia tidak rutin. Iya. Oke, atau tidak tetap. Oke. Berarti kata lainnya, si antonimnya ya rutin. Ya, kalau pasti ya beda ya. Tertentu tertentu juga beda. Lebih ke rutinnya. Oke. Ya kalau lu nggak tahu incidental, kalau tidak rutin itu kayak jarang. Jarang. Sinonimnya bisa disebut jarang. Ya, jarang. Kalau jarang, antonimnya berarti rutin. Oke? Ya, lanjut. Jumbo. Mie jumbo. Ah, ah, besar. Ini kan besar kan? Porsi yang besar. Ya nggak? Oke? Apa nih antonimnya kalau besar? Besar sekali kan? Besar. Besar berarti mirip kayak lebar. Kayak megah juga. Ya nggak? Nah, ini mirip. Jangan dipilih. Sinonim. Jangan dipilih. Super apa kecil? Ya, kalau besar, ya antonimnya kecil. Oke, lanjut. Nomor 6. Konduktor. Konduktor itu apa? Yang anak-anak fisika, pengantar panas ya? Ini kan pengantar panas. Pengantar panas. Ya enggak? Nah, kalau pengantar, berarti, ini kan yang antar. Pengantar panas. Berarti antonimnya, ya penghambat. Ya, oke. Ada yang mengantarkan, ini yang menghambat. Kalau memutus ya, beda. Kayak isolator. Konduktor, nanti pasangannya isolator kan? Nah, isolator itu penghambat yang nggak bisa diantarkan alias panas. Oke, lanjut. Mental. Mental gue terganggu. Mental itu apa? Psikis kan? Ya nggak? Mental itu kayak psikis. Ya nggak? Oke. Psikis berarti kata lain dari psikis antonimnya ya fisik. Ini kan dalam jiwa kan? Perasaan lu. Mental. Ya nggak? Berarti antonimnya ya fisik. Lanjut. Coba lagi. Sabotase. Wah, dia berarti kan sabotase salah satu bentuk kecurangan kan? Ya nggak? Dia mensabotase. Oke? Salah satu bentuk kecurangan. Berarti kecurangan berarti dirusak kan? Ya, kayak ada perusakan sabotase. Ini kan kayak perusakan juga. Ya nggak? Kalau perusakan, antonimnya apa? Perbaikan. Oke? Nah, gitu. Lanjut. Nomor 9. Ortodoks. Ya, kalau misalnya ke ortodoks apa? Coba cari di KBBI, ortodoks. Kalau misalnya lu nggak bisa, lu enak banget di opsi. Kuno, kulot, lama. Nah, ini mirip-mirip kan? Nah, kulot sama kuno, kata lainnya
dia akan ngejebak si modern. Ya, berarti jawabannya modern. Oke, lanjut. 10. Lanau. Lanau. Lanau itu apa? Lanau. Kalau kalian nggak tahu lanau, cari aja di opsinya. Becek, basah, berlumpur. Tentang air-air, tentang airan. Nah, sekarang kalau becek sama basah, antonimnya apa? Kering. Berarti kemungkinan jawabannya kering. Oke. Oke, lanjut. Nomor satu lagi. Adiluhung. Adiluhung. Adiluhung itu apa tuh? Ada yang tahu adiluhung? Coba lihat di opsinya kalau misalnya nggak bisa. Bermutu, murahan. Mereka saling bertentangan nih. Bermutu dan murahan. Lihat, bagus pasti sama bermutu. Ini mirip. Iya, bermutu bagus. Mereka ada pasangan. Berarti kemungkinan jawabannya murahan. Ingat di antonim. Oke, lanjut. Nomor 2, bahadun. Bahadun. Kita lihat. Berani, pahlawan, perkasa, tegar. Nah, ini kan mirip-mirip. Ya nggak? Dalam satu bahasan. Pahlawan, berani, perkasa, tegar. Berarti dia ya pengecut. Antonimnya. Oke, lihat yang beda aja. Kalau misalnya lu nggak tahu artinya. Oke, lanjut. Nomor 3, bacin. Bacin. Nah, kalau nggak tahu artinya, coba lihat yang mirip-mirip. Bau, tengik, busuk, tidak sedap. Ini kan mirip-mirip. Ya nggak? Berarti jawabannya dedes. Lanjut. Nomor 4. Bersimbah. Bersimbah darah. Maksudnya nggak? Ada dialog. Kalau misalnya lo nonton film, dia bersimbah darah. Bersimbah berarti kan berlumuran. Basah. Hujan. Ya nggak? Berarti nomor 4 ya D. Kering. Antonimnya kering. Karena mereka mirip. Nih. Ini. Ini. Antonim dari basah. Kering. Oke, lanjut. Nomor 5. Canggih. Kalau canggih itu apa? Aduh, lu nggak tahu artinya. Coba lihat. Rumit, intelektual, sederhana, rapih, berkembang. Canggih, kalau canggih berarti ya sebenarnya lu tahu ya canggih itu berarti antonimnya sederhana. Ya nggak? Konvensional. Ya nggak? Kayaknya modern sama konvensional. Canggih ya sederhana. Oke? Atau misalnya di ini canggih, intelek. Ini kan sinonim. Nah, intelek nanti akan hubungannya sama sederhana. Oke, nggak ada rapi sama rumit. Enggak. Menurut gua enggak. Demosi. Tidak percaya, promosi, mosi, pindah. Yang mana nih? Nomor 6. Pindah, turun. Pindah, turun, mosi. Mosi itu apa ya? Wah, gua nggak tahu. Coba kita cari. Gue sulit jelasin tentang mosi. Kita cari di KBBI dulu. Mosi. Mosi itu keputusan. Kepercayaan atau keputusan. Kepercayaan atau putusan. Oke? Demosi, mosi. Apakah mosi sama demosi? Nah, kalau misalnya lu ragu-ragu, nah, demosi ini, nah beda ya, mosi sama demosi. Kan inget, kalau bunyinya mirip, nah, gue tulis belum? Sebenarnya tips dari sama kayak sinonim, bunyinya mirip jangan dipilih. Nah, bunyi mirip
belum tentu benar. Oke, nah ini tuh demosi-mosi. Nah, kemungkinan ini salah. Ya, kemungkinan mereka salah. Karena nggak mungkin langsung sesimpel itu soalnya. Nah, cari yang lain. Selain mosi, berarti keputusan. Berarti tidak percaya, salah, pindah, turun, promosi. Lihat, promosi apa? Promosi, mengenalkan kan? Ya, mengenalkan suatu produk. Ya, berarti kalau misalnya di bidang jabatan, lu dapat promosi jabatan. Berarti itu apa? Ya, berarti dia promosi. Oke, bukan pindah. Oke, oke. Nah, kalau misalnya lihat KBBI, kalau lihat KBBI, ini pemindahan, dia tuh diturunin jabatan yang pemindahan jabatan ke lebih rendah. Nah, kalau promosi lebih tinggi jabatannya. Oke, lu dapat promosi berarti jabatan lu naik. Naik. Nah, lanjut. Enumerasi, enumerasi. Coba deh, gue kasih waktu kalian berpikir atau cari deh di opsi-opsi yang mirip-mirip. Enumerasi. Pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, lihat pengurangan, penjumlahan. Satu persatu pencacahan. Pencacahan, penjumlahan. Nah, ini mirip-mirip. Berarti kemungkinan antara di penjumlahan, ya pengurangan. Oke, lihat antonimnya aja. Oke, gimana cek? Lanjut. Gaek. Gaek apa nih? Gaek ini lihat aja. Muda, tua, baru, renta. Oke. Nah, lihat. Tua, renta, terdahulu. Kan mirip-mirip. Nah, berarti kata tua berantonim sama muda. Berarti muda yang dipilih. Lanjut. Nah, antonim itu lebih enak, lebih ketahuan dibanding sinonim. Ada benar-benar kelihatan triknya. Gaham, gaham. Lihat aja. Ujian, ancaman, gertakan. Ancaman, gertakan. Kan mirip. Ya nggak? Berarti kalau bentuknya ancaman akan sinonim dengan ujian. Lanjut. 10. Gawat. Gawat darurat. Ya nggak? Kalau gawat berarti jawabannya tentram, damai. Lihat. Ini juga mirip kan? Rusuh, kacau, ribut. Ya ini kan berarti dengan tentram. Lanjut. Gegabah. Gegabah itu nggak hati-hati. Ya nggak? Ya. Gegabah. Kurang hati-hati. Nah, gegabah itu kurang hati-hati. Lu gegabah banget sih. Tanpa pikir panjang. Ya. Nah, berarti antonimnya. Karena dia kurang hati-hati berarti jawabannya hati-hati. Oke. Lanjut. Gegap. Gegap. Apa tuh gegap? Ayo, ada yang mau tahu? Gemetar, gugup, gempita. Gegap. Nah, kalau misalnya nggak tahu, kan nggak bisa dilihat nih. Kalau bingung, nah, buka KBBI-nya. Gegap itu terhenti-henti. Buka deh.
terhenti. Gunanya KBBI ini, misalnya lu nggak tahu, nggak bisa menghubungkan. Ya nggak? Berarti berhenti itu kayak ya gugup kan, terhenti bicara lu, ya nggak? Atau sikap, atau gemetar, gugup, gemetar, ya kan mirip-mirip. Berarti kata lainnya, antonimnya lancar. Oke, lanjut. Hampa. Hampa itu kayak kosong kan? Kosong berarti 13 kalau kosong kata lainnya berisi. Oke, ruang hampa. Berarti kan ruang kosong. Antonimnya ruang berisi. Oke, ntar lanjut. 14. Hari biru. Haru biru. Haru biru. Haru biru. Nah, kalau lu nggak tahu, lihat. Lihat, ini mirip kan? Kacauan, keributan, kerusuhan. Ini mirip-mirip. Nah, kalau keributan sama kerusuhan, kata antonimnya tenang. Udah jawabannya A. Oke, cukup mudah. Pokoknya lihat aja yang paling beda atau berantonim sama yang mirip-mirip. Oke, tanpa kita tahu artinya, kita bisa lihat opsinya. Oke, bagian anggota termasuk terhitung. Lihat, ya nggak? Nah, terhitung bagian anggota kan mirip-mirip. Termasuk, berarti masuk dari anggota itu. Berarti mereka akan berantonim dengan kecuali. Yang tidak termasuk. Kecuali kan tidak termasuk kan? Ya nggak? Ini antonimnya ini. Jangan ini sama ini mirip. Oke, 16. Konstan. Konstan itu apa ya? Tidak berubah, tetap. Ya enggak? Tetap, stabil, ya enggak? Mutlak, ya enggak? Kan sama, itu konstan. Berarti 16 itu B, berubah-berubah. Ya kan? Bukan berbeda-beda ya, tapi berubah-ubah. Berubah itunya. Oke, stabil nanti berubah-ubah. Laba. Ya mungkin kalau misalnya lu anak sosum, tahulah laba itu apa? Laba itu keuntungan. Nah, kalau keuntungan katanya rugi. Oke, lanjut. Lanun. Lanun itu apa? Nah, sekarang kita lihat aja di opsinya. Lanun. Oke, lanun pengutil perampok. Nah, kan sama kan? Pengutil, pengutil perampok. Berarti mengambil sesuatu. Nah, antonimnya penderma. Ini kayak apa ya? Penderma itu yang ngasih. Dermawan. Penderma itu kayak dermawan. Dermawan kan orangnya kan. Kalau yang memberikan namanya itu penderma. Kayak bahasa Melayu ya. Kalau lu nonton Upin Ipin tahu nih, penderma. Oke, oke, lanjut. 19. Letih. Letih, lelah, letih, lelah, lemas. Kan mirip. Ya nggak? Jadi mana? Letih, lelah, apakah dia berhubungan apa nih? Kata lainnya, kalau letih berarti segar bugar. Lebih ke segar bugar. Bukan sehat ya. Sehat nggak ada antonimnya sama letih. Mungkin. Semangat. Semangat sama letih beda. Semangat tuh kayak dalam jiwa. Letih itu kayak fisik. Ini berhubungan dengan fisik kan. Kalau semangat itu tentang mental, psikis lu. Psikis psikis lu kan dalam diri lu. Nah, lebih ke segar bugar. Ini berhubungan sama fisik. Oke. Oke. Lanjut. Muai. Memuai. Muai berarti kan apa nih? Muai. Gini nih, kalau misalnya lu anak saintek tahu kan kaca, kaca memuai. Kaca memuai itu berarti kacanya melebar atau rel kereta memuai. Ya nggak? Dia itu makin besar.
makin besar atau makin luas. Besar, ya enggak? Dia makin besar. Nah, berarti kata antonimnya berarti susut. Udah, gitu aja. Contoh-contoh soal dari antonim. Yang penting lu tahu apa yang mirip-mirip, yang berhubungan, nanti cari antonimnya. Jadi lebih simpel dibanding si tadi kita kerjain, si sinonim. Yang kemarin kita kerjain sinonim. Sinonim itu agak ribet buat kita buka-buka KBBI. Tapi kalau ini tanpa harus lihat KBBI, seharusnya lu bisa ngerjain. Kalau sering-sering latihan dikit. Oke, udah segitu aja dari aku. Nanti lanjutin. Jangan lupa follow IG gua, YouTube atau Twitter. Ini sama ya. Nama YouTube atau nama Twitter gua sama. Nanti ada banyak soal-soal di Twitter gua. Oke, atau di YouTube nanti saksikan seri TPS kita lagi. Oke, sampai jumpa.